Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Wajar kalau dia melakukan apapun untuk membalas sakit hatinya. Lee sebenarnya mau ketawa melihat ekspresi Aileen. Biasanya bocah ini petakilan garang gak karuan. Hari ini udah kayak kerupuk kelamaan di luar toples. Ditambah lagi tubuhnya yang gemeteran. Takutnya ngompol bocah ini. Lain kali, kalau kau mendengar aku sedang bicara serius dengan siapapun, menjauh dan jangan datang kalau urusanku belum selesai. Suara Kafan tajam. Sekali lagi aku lihat kamu nguping pembicaraanku, aku gak akan segan-segan membuangmu ke hutan, ancam Kafan serius. Tuan, kalau dibuang ke hutan suruh ngapain? Jadi temannya Fatia, tanya Aileen polos. Siapa Fatia? Itu loh Tarzan perempuan, yang kalau ngomong suka dibalik-balik. Masa Tuan gak tahu sih dulu episode filmnya sampai ratusan, tayang di Ikan Terbang kayaknya. Lee berusaha menahan tawa. Aileen emang gadis yang super unik. Bisa-bisanya dia masih berani ngelawak di tengah-tengah Kafan yang sedang marah. Aileen, aku serius, bentak Kafan. Iya Tuan, janji gak akan nguping lagi. Janji Tuan, jangan marah-marah, aku takut. Aileen memohon dengan ekspresi memelas. Sekarang jelaskan padaku kenapa kau bersama Roger waktu itu di ruanganku. Gambar kalian terekam CCTV, tuding Kafan. Aileen menoleh pada Lee meminta penjelasan. Bukankah waktu itu dia sudah menjelaskan ke asisten Lee? Atau laki-laki ini memang sengaja ingin membuatnya di sidang Tuan Kafan? Ada hubungan apa kau sama Roger? Tanya Kafan dingin. Gak ada Tuan, sahut Aileen takut. Seperti yang sudah saya jelaskan pada asisten Lee kalau saya memergoki Pak Roger masuk ruangan Tuan yang sedang kosong. Tapi untuk tujuan apa saya gak tahu Tuan. Apa kau lupa kalau kita mau menikah? Berani sekali kau dekat-dekat dengan pria lain selain aku. Hao, Aileen melongo. Karena tak terima dengan penolakan Kafan, juga pembatalan dinner malam kemarin secara sepihak. Jovanka sempat mengamuk langsung ke kantor Kafan. Tujuannya sih hanya mau nyari perhatian dari Kafan dengan air mata palsunya. Namun rupanya si Tuan Kafan yang dingin itu malah mengata-ngatainya dengan jutek membuatnya malu sendiri. Jovanka makin naik pitam. Hari ini Doi berencana menemui beberapa wartawan majalah untuk sengaja membalas sakit hatinya pada Kafan. Dia ingin nama Kafan menjadi jelek dan dikecam negatif oleh netizen. Tak lupa dia juga mengunggah di Instastory Instagram pribadinya tentang curhatan dan rasa sakit hatinya pada Kafan. Apa yang dilakukan Jovanka sebenarnya sudah dilarang keras oleh Tuan Anton Letesia.
Sebab apa yang dilakukannya jelas akan membawa nama jelek keluarga Mallory. Tuan Leticia tidak siap jika harus bermasalah dengan keluarga kaya yang punya pengaruh cukup besar di kota ini. Bisa-bisa bisnis keluarganya bisa dihancurkan oleh mereka. Tapi Jovanka yang sudah terlanjur dendam dan sakit hati tak memperdulikan lagi dengan nasihat ayahnya. Joe sudah mantap mendatangi wartawan dan berakting teraniaya. Bagaimana Nona Jovanka? Apa yang Tuan Kavan perlakukan pada Anda? Mengapa Anda ingin membuat suatu pernyataan? Tanya seorang wartawan dari salah satu majalah gosip terhot. Hiks, aku merasa sangat hina, aku merasa seperti dipermainkan, akting Jovanka sembari menangis sesenggukan. Aku hanya menerima kesepakatan yang Tuan Mallory buat pada ayahku tentang perjodohan antara aku dan Adelaide Kavan, tapi, Hiks. Dia dengan gampangnya, dengan sesuka hatinya, membatalkan begitu saja acara makan malam yang sudah disepakati bersama, lanjut Jovanka mencari simpati. Mungkin Tuan Kavan keberatan untuk menerima perjodohan dengan Anda Nona. Makanya Tuan Kavan membatalkan acara makan malam itu, sahut salah seorang wartawan lain menanggapi Jovanka. Kalau memang Kavan tidak setuju dengan perjodohan ini, harusnya dia menolak dari awal. Tapi kenapa setelah acara pertunangan semakin dekat dia baru berbalik menolak pertunangan ini? Dan seolah saya dan keluarga saya yang mengemis-ngemis memohon agar dia mau menikahi saya. Padahal jelas Tuan Mallory yang meminta saya untuk menjadi istri anaknya. Apa Anda tahu mungkin kalau Tuan Kavan memiliki wanita lain yang didambakannya? Pertanyaan salah seorang wartawan malah membuat hatinya makin panas. Yah, bisa saja begitu Nona, namanya sebuah perjodohan. Bisa jadi Tuan Kavan tidak nyaman dengan Anda atau dia sudah memiliki kekasih lain sebagai pujaan hatinya, sambung wartawan lain. Sial, para wartawan bodoh ini malah memanas-manasiku, maki batin Jovanka. Kalau memang Kavan memiliki gadis lain, seharusnya dia bisa bicarakan baik-baik. Bukan dengan seenaknya membatalkan acara yang sudah disepakati bersama dari jauh-jauh hari. Karena acara dinner kemarin seharusnya membahas soal acara pertunangan kami, kilah Jovan membela diri. Tindakannya terlalu semaunya, sama sekali tidak menghargai keluarga kami. Dia terlalu arogan mentang-mentang pengusaha sukses yang sedang naik daun. Bahkan aku datang ke kantornya meminta penjelasan. Malah dimaki-maki olehnya dan diusir oleh asisten pribadinya. Apa itu sebuah tindakan seorang publik figur? Beberapa wartawan yang mendengarkan pengakuan Jovanka membenarkan apa yang diucapkan gadis itu. Tidak seharusnya sikap Tuan Kavan seegois dan semaunya sendiri seperti itu. Bahkan Tuan Kavan sama sekali tidak bisa menghargai orang lain.
Aku juga tak pernah mengemis-ngemis cinta dia. Kalian tak pernah lihat bukan, aku jalan berdua atau dinner dengannya. Karena aku sangat menghargai privasinya, aku sangat menghormati kemauannya. Tapi nyatanya sedikit pun dia tak bisa menghargai orang lain, bertindak sesukanya apabila dia tak menyukainya. Apa ini sikap dan attitude seorang pengusaha? Jovanka merasa lega dan puas sudah membalas Kavan. Dia bisa memaki-maki Kavam dan menjatuhkannya di depan umum. Sebentar lagi berita tentang Kavan ini akan booming di kalangan masyarakat. Kavan akan mendapat ganjaran merasa malu dan digunjing banyak orang. Citra baiknya selama ini akan tercoreng. Dan itu memang tujuan balas dendam Jovanka atas sakit hatinya pada penolakan Kavan. Gimana Kavan? Kau tak menyangka bukan kalau aku akan melakukan hal ini padamu? Selamat menikmati umpatan dan komentar jelek dari netizen yang menghujatmu. Reputasimu akan turun dan nama baikmu akan kecoreng. Maaf Om Mallory, nama Anda juga akan ikut jelek setelah ini. Itu ganjaran untuk kalian yang sudah berani menolakku, gumam Jovanka dengan tersenyum puas. Belum lagi tulisan unggahan Jovanka yang direpost ulang oleh akun gosip Lambe Dombel. Semakin ramai dan viral nama Kavan diperbincangkan. Asisten Lee segera menemui Kavan untuk memberitahukan soal berita yang sedang beredar. Nanda, stafnya baru saja membeli majalah dan di cover ada berita tentang Tuan Kavan. Lee cepat mengambilnya dan langsung melaporkannya pada Kavan. Maaf Tuan, tapi Anda harus lihat berita ini, ujar Lee sembari menyodorkan majalah yang ia bawa. Kavan menerimanya dan langsung membaca sampul majalah, berisi foto dirinya dengan segudang berita buruk tentangnya. Kavan langsung meremas majalah itu dengan sengit, matanya menatap tajam ke arah Lee dengan nafas yang pendek. Menandakan Kavam sedang murka. Belum Lee lolos dari ketakutannya, Aileen masuk tanpa ketuk pintu dan langsung menghampiri Kavan. Maaf Tuan, saya masuk gak ketuk pintu dulu, ujar Aileen setelah dekat. Jika tak ada hal yang penting keluarlah dari ruanganku, aku sedang tidak butuh dirimu, usir Kavan pedas. Nyit, hati Aileen begitu ngilu mendengar ucapan Kavan. Dia akan dicari jika sedang dibutuhkan, jika sudah tak berguna maka akan dibuang begitu saja. Tapi Aileen segera menepis sakit hatinya, menekannya kuat-kuat, ada hal penting yang harus ia sampaikan. Maaf Tuan, tapi sepertinya Tuan harus baca berita heboh di Instagram. Akun Lambe Dombel merepost ulang tulisan story Nona Jovanka soal Tuan, Aileen memberitahu. Wajah Lee makin pucat, doi bahkan belum sempat buka sosmednya. Rupanya Jovanka benar-benar berulah, bodoh sekali dia berani-beraninya menantang singa lapar. Lee membuka Instagramnya, benar saja postingan Jovanka ramai dibanjiri komenan negatif dan hujatan untuk Tuan Kavan.
Perlihatkan padaku asisten Lee, pinta Kafan. Lee dengan gamang menyerahkan ponsel kesayangannya pada Kafan. Hatinya cukup ketar-ketir takut nasib buruk menimpa ponselnya, menjadi pelampiasan amarah Tuan Kafan. Setelah membaca postingan Jovanka, benar saja gawai milik Lee hampir dibanting Kafan jika Lee tidak segera memohon. Jangan tuan, itu ponsel baru saya, jangan dibanting lagi, Lee memelas. Kafan tak jadi membantingnya, dengan tatapan bengis dia menyerahkan kembali ponsel Lee. Lee menerimanya dengan lega. Selamat, Doi langsung mengantonginya agar aman. Rupanya gadis itu berani menantangku, dia harus membayar mahal atas apa yang dilakukannya padaku. Mempermalukanku adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, ucap Kafan dengan suara yang mengerikan. Dia tak bisa dikasih hati rupanya, asisten Lee. Kalau saja kemarin kau tak menunda tugasmu untuk memberi pelajaran padanya, dia tidak akan berulah seperti ini. Bisa jadi dia hanya caper padamu tuan, agar Anda merespon dia dan menemuinya, Aileen menanggapi. Dipikirnya kan kalau dia berulah seperti ini tuan akan marah dan menemuinya. Disitulah celah dia untuk memanfaatkan situasi. Entah sengaja memang sudah direncanakan untuk manggil wartawan lagi atau bisa jadi dia akan berakting tersakiti agar tuan iba. Kafan beralih menatap Aileen. Ada benarnya juga apa yang diucapkan Aileen. Tapi Kafan tak sebodoh itu, dia tak perlu repot-repot mengotori tangannya untuk membereskan orang seperti Jovanka. Sayang sekali dia salah orang, aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Akan ku buat dia menyesal sudah memperlakukan ini padaku, sahut Kafan dengan tajam. Tuan ingin menculiknya terus menganiayanya, tuan itu tindakan kriminal. Aku gak setuju, segimanapun dia cewek tuan, protes Aileen. Lee hanya menelan salivannya kuat-kuat. Hanya Aileen yang berani memprotes Kafan saat marah. Kau tak perlu ikut campur urusanku. Saya tahu tuan, saya memang tidak ada hak untuk ikut campur apapun urusan tuan. Tapi, cobalah tuan berpikir sedikit, gunakan hati tuan. Nona Jovanka nekat melakukan itu karena dia terlalu sakit hati dengan tuan, merasa dipermainkan. Itu hal lumrah tuan sebagai seorang perempuan yang sudah terlalu berharap atas apa yang sudah dijanjikan. Wajar kalau dia melakukan apapun untuk membalas sakit hatinya. Aileen masih terus menentang Kafan. Lagian tuan, sebagai cowok, terlalu semena-mena pada hati perempuan. Mentang-mentang tuan adalah orang kaya yang banyak duit, tuan egois. Kafan menahan geram meninjukan kepalan tangannya di mejanya. Maaf tuan jika saya lancang, tapi saya hanya mengingatkan tuan untuk lebih belajar menghargai perasaan orang lain. Karena gak semuanya bisa dihargai dengan uang, Aileen keluar ruangan Kafan seperti tanpa dosa, setelah menceramahi Kafan.
Gadis ini memang perlu dikasih pelajaran juga, senyum Kafan sinis, tatapannya penuh arti. Lee, selesaikan tugasmu pada Jovanka, buat dia dan keluarganya menyesal dan menanggung akibatnya atas ulahnya ini. Aku akan mengurus kucing kecilku yang sekarang sedang menjadi macan lucu. Titah Kafan sambil pergi dari ruangannya, meninggalkan Lee yang masih terpaku di tempatnya berdiri. Sejak kapan ada macan lucu, protesnya. Asisten Lee datang ke kantor Tuan Leticia. Siang ini dia akan disibukkan dengan ulah Jovanka di media kemarin. Kalau Tuan Kafan sudah mengamuk seperti ini, kayaknya nasib perempuan cantik lulusan luar negeri itu akan malang. Kenapa sih dia harus berbuat konyol seperti itu? Membangunkan amarah Tuan Kafan yang sudah kuat-kuat diredamnya agar tidak membahayakan gadis itu. Tapi rupanya pintar di akademik tidak membuat otak gadis itu nalar, malah bertindak bodoh seperti sekarang ini. Dengan menggerutu tak jelas Lee masuk ke kantor Tuan Leticia, kantor yang tak semewah keluarga Mallory punya. Namun begitu dia sampai di resepsionis, Doi dikagetkan dengan seseorang yang sangat dikenalnya sedang duduk di sofa tunggu sembari santai membaca koran. Tuan Besar Mallory. Hei, Asisten Lee, aku sudah menduga kau pasti akan datang kemari setelah Kafan mendengar berita sampah ini. Ujar Tuan Besar sembari melipat koran dan menyapa Lee yang tercengang di depannya. Betul Tuan, saya datang kemari karena ingin bicara baik-baik dengan Tuan Leticia, sahut Lee dengan hormat. Tumben sekali si bocah somong itu bertindak baik-baik, cibir Tuan Besar. Itu ide saya Tuan, saya mencoba bicara baik-baik dulu dengan Tuan Leticia. Bisa jadi beliau tidak tahu apa yang dilakukan putrinya kemarin. Jika memang tidak bisa lagi dibicarakan baik-baik, maka terpaksa saya harus bertindak sesuai yang diperintahkan Tuan Kafan. Aku percaya pada Muli, kau bukan baru kemarin kerja denganku dan bocah songong itu. Lakukan apa yang harus kau lakukan, aku datang ke sini hanya sengaja ingin menunggumu. Karena aku yakin kau pasti akan datang ke sini, Tuan Mallory menepuk bahu Lee. Kalau kau tak datang, aku sudah menyiapkan hadiah untuk gadis bodoh itu. Tapi karena kau datang tepat waktu ya sudah, aku tak jadi memberinya hadiah. Lee hanya memasah wajah bingung mendengar ucapan Tuan Mallory. Mantan ketua mafia satu ini jangan dianggap remeh. Kelihatannya saja tenang. Kalem dan santai aslinya lebih mengerikan dari Tuan Kafan yang dikit-dikit sensian. Oh ya, bagaimana dengan gadis kampung yang mengaku kekasih Kafan? Pertanyaan Ruan Mallory menohok, membuat Lee bingung bagaimana menjawabnya. Baik Tuan, masih bersama Tuan Kafan, makin mesra, sahut Lee sekenanya. Baguslah, sepertinya aku sudah tahu jawaban atas pertanyaanku sendiri.
Aku sudah tahu seperti apa Jovanka gadis pilihanku itu. Rupanya bocah songong itu memang benar-benar putraku. Dia sangat peka dan selektif memilih perempuan, hehehe. Li makin kebingungan. Doi takut harus merespon bagaimana. Nyari aman Doi hanya tersenyum. Ah, kau kelamaan dengan bocah songong itu, jadi ikutan kaku dan gak asyik diajak ngobrol. Sana pergilah, usir Tuan Mallory yang sedikit kesal dengan ekspresi Li. Diajak Guton malah datar aja ekspresinya. Maaf Tuan, saya permisi. Li segera pergi. Takut Doi salah jawab, salah merespon bisa out nyawanya. Li berjalan pelan menuju ruangan Tuan Letesia setelah menyampaikan pada Mbak resepsionis. Selamat siang Tuan Letesia, ujar asisten Li mengetuk pintu. Wajah Tuan Letesia nampak tegang. Dia baru saja membaca majalah yang berisi ulah kekonyolan anaknya, dan asisten Li sudah datang menemuinya. Asisten Li, ucapnya gugup. Mari silahkan masuk. Terima kasih Tuan Letesia. Maaf jika kedatangan saya mengganggu Anda, sahut Li sambil duduk sopan di depan Tuan Letesia. Tentunya Anda sudah baca berita pagi ini bukan? Jadi Anda sudah tahu tujuan saya datang kemari, lanjut Li tanpa basa-basi. Maafkan atas sikap anak saya, asisten Li. Saya sudah berusaha melarang keras. Waktu kemarin Tuan Mallory membatalkan acara makan malam secara sepihak. Anak saya dan keluarga saya memang sakit hati dan kecewa, merasa begitu direndahkan oleh keluarga Tuan Mallory. Mengingat beliau sendiri yang meminta Jovanka anak saya untuk dijodohkan dengan putranya Kafan Mallory. Tapi Tuan Mallory sudah menjelaskan semuanya, kami mencoba menerima alasan Tuan Mallory. Hanya saja sebagai perempuan mungkin yang merasa dipermainkan, direndahkan oleh Kafan. Joe tidak terima dan dia nekat melakukan ini. Tuan Letesia mencoba membuka sudut pandang Li, menjadikan keluarganya adalah korban keegoisan dan kekuasaan. Tidak seharusnya putri Anda mempublikasikan ini semua Tuan. Apalagi Nona Jovanka banyak menambah-nambahi berita yang ia paparkan di media. Dan itu sudah mengganggu Tuan saya, sahut Li tidak terkecoh. Pada dasarnya Li juga kurang suka jika tuannya yang dingin itu bersama Nona Jovanka si pandai drama. Nona Jovanka menceritakan hal yang terlalu mengada-ngada, menggiring opini seolah Tuan dan keluarga Tuan terzolimi oleh keluarga Tuan Kafan. Apa Anda sebagai sama-sama seorang pembisnis tidak memikirkan reputasi dan nama baik rekan bisnis, tuding Li? Apa keluarga tuanmu peduli dengan perasaan kami yang seenaknya membatalkan dan menolak perjodohan ini?
Sedang mereka sendiri yang meminta kami, saya rasa itu balasan yang cukup setimpal dengan apa yang Kafan lakukan pada kami. Seakan kami sangat mengemis pada mereka, Jovanka bahkan mencari lelaki yang jauh lebih hebat dari tuanmu juga bisa. Tuan Letesia sepertinya lebih membela anak gadisnya di sini. Saya paham Tuan, saya mengerti perasaan Tuan dan kekecewaan Nona Jovanka. Tapi bukankah Tuan sendiri yang bilang jika Tuan Mallory sudah menjelaskan semuanya? Bahkan Tuan Mallory memberi ganti rugi, bukan? Keluarga kami tidak bisa dibayar pakai uang, kami juga punya harga diri. Keluarga tuanmu terlalu merendahkan kami, menganggap uang mereka bisa membeli semuanya. Baik Tuan, jika Anda tidak bisa diajak bicara baik-baik, Li kesal. Saya datang ke sini sebenarnya karena niat saya untuk membicarakan ini baik-baik terlebih dahulu dengan Tuan. Saya tidak mau Tuan akan menyesal dengan apa yang diperbuat putri Tuan. Tapi sepertinya Tuan ini memang sedang menantang keluarga Tuan Mallory, terutama Tuan Kafan. Jadi jangan salahkan saya jika saya mengambil tindakan yang sesuai dengan apa yang Tuan Kafan perintahkan sebenarnya. Jangan berani-berani mengancam Kuli, kau hanya seorang kacung mereka. Kau bahkan selalu dikambing hitamkan, diumpankan pertama kali saat mereka ada masalah. Kenapa kau begitu patuh pada mereka, dan kau berani mengancamku? Maaf Tuan Letesia, saya memang hanya seorang kacung, asisten Tuan Kafan. Tapi saya punya kesetiaan yang besar pada Tuan saya. Saya tahu terima kasih dan balas budi atas kebaikan yang Tuan saya berikan pada saya. Kebaikan apa? Kau selalu kena marah kan? Kau juga tak pernah mendapat apresiasi apapun saat kerjaanmu bagus. Kalau aku jadi kau, aku tak terlalu peduli. Kau di sana hanya dibayar sesuai gajimu, tapi kau berlebihan. Melakukan tugasmu dengan sepenuh hati sampai rela mengorbankan dirimu sendiri. Cid, bodoh sekali kau, cibir Tuan Letesia. Sepertinya saya cukup tahu siapa Tuan ini, pantas saja putri Tuan bertindak tak berpendidikan seperti itu. Terima kasih waktunya Tuan, saya akan berikan Tuan hadiah atas nasihat Tuan yang tidak bermutu itu, balas Li santai. Harus Tuan ketahui, kebaikan seseorang tak perlu dipamerkan seperti Tuan mengumbarnya di media sosial hanya untuk mendapat pujian. Jika orang tersebut tulus memberikan kebaikan, maka orang lain yang menerimanya juga akan tulus mengabdi tanpa pamrih permisi. Tuan Letesia tertohok dengan ucapan asisten Li yang menusuk. Dia baru saja menampakkan sifat asli keluarga mereka yang sebenarnya licik, dan memang sengaja ingin menjatuhkan keluarga Mallory. Sayang sekali permainan mereka masih terlalu receh dan dangkal. Mereka bahkan tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Seorang raksasa yang selama ini menyamar menjadi kurcaci. Sial, kenapa bocah itu tidak mempan dengan hasutanku, dia malah terus membela Kafan.
Apa dia sudah dicuci otaknya dengan keluarga Mallory, sampai dia segitu tunduk patuh dan setianya kepada mereka, umpat Tuan Leticia. Brengsek. Aku telah melakukan satu kesalahan lagi. Aku baru saja menabuh gendang perang dan membuat bom kehancuran untuk diriku sendiri. Aku telah membangunkan amukan macan itu, padahal Lee sudah memberiku kesempatan. Tuan Leticia mulai panik. Bodoh, bodoh memang. Kavan membawa Aileen masuk ke mobilnya. Kali ini Kavan ingin mengerjai Aileen lagi, gara-gara Doi berani melawannya tadi di ruangan. Dengan kecepatan tinggi Kavan mengemudikan mobilnya, membuat jantung Aileen berdegup gak karuan saking takut. Tapi karena rasa takutnya pada Kavan lebih tinggi, sekuat tenaga Aileen menahan suaranya agar tidak berteriak saat Kavan ugal-ugalan di jalan. Tuan, pelan dikit Tuan. Tuan mau ngajak saya kemana sih? Saya belum mau ketemu malaikat Israel, ucap Aileen memelas. Diam dan nikmati saja, sahut Kavan cuek. Anji, gue disuruh menikmati, ini naik mobil udah kayak naik buruk ngerti gak sih, umpatnya dalam hati. Tiba-tiba Kavan mengerem dadakan, lalu dengan satu gertakan mobil langsung melanting putar balik. Tanpa peduli Aileen di sampingnya, Kavan menambah kecepatan lebih tinggi. Kali ini nafsunya bertambah saat di depannya ada orang yang dikenalinya sedang ia buntuti. Aileen berkali-kali komat kamit baca doa supaya selamat di perjalanan. Kavan bener-bener ugal-ugalan. Tuan, aku takut Tuan, rengek Aileen memelas. Diam Aileen, kali ini aku sedang tidak main-main, sahut Kavan tetap fokus menyetir. Tatapannya tak pernah lepas dari seseorang yang sedang mengendarai motor dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari mobilnya. Sejak tadi juga gak main-main kan Tuan? Kali ini aku beneran serius. Kau lihat motor di depan bukan? Itu Roger, aku curiga. Aku mau tahu dia kemana saat ini. Kenapa ngepoin urusan orang sih Tuan? Lagian Roger emang lagi cuti kan? Tuan ini udah kayak tim katakan putus. Ah terserah apa katamu itu, yang pasti aku tak mau lagi kecolongan. Kau tahu bukan kalau Roger sempat kau hajar masuk ruanganku. Aku curiga saat ini dia mau bertemu dengan orang yang menyuruhnya. Jadi Tuan pikir, dia melakukan itu karena disuruh seseorang. Aku kenal Roger, laki-laki bodoh yang haus kekuasaan itu pasti akan mudah dimanfaatkan orang hanya dengan diiming-imingi jabatan. Dan aku yakin orang yang menyuruhnya adalah musuh terbesarku. Udah kayak film-film mafia aja Tuan, pakai ada musuh-musuh segala. Celetuk Aileen membuat Kavan langsung meliriknya tajam. Kau tahu dunia mafia? Tanya Kavan dengan wajah kaku. Gak sih Tuan, cuman sering nonton filmnya aja. Nanti ada dua kubu mafia yang sama-sama kuat saling berantem serang-serangan bunuh-bunuhan. Ih,
pokoknya anggota mafia itu sadis-sadis, gak punya perasaan banget, udah gitu licik-licikan. Sahut Aileen panjang lebar. Ungkapan Aileen membuat Kafan merasa tersindir. Aileen hanya tahu sebatas film, dia tak tahu dunia mafia yang sebenarnya lebih kejam dari yang sekedar ia bayangkan. Kafan tak menanggapi ocehan Aileen, wajahnya kembali diam dan kaku. Tatapannya kembali tajam memperhatikan motor Roger yang semakin jauh. Sid, jangan sampai gagal membuntutinya. Kafan kembali tancap gas menambahkan kecepatan mobilnya. Aileen hanya bisa menutup mata dan pegangan. Rasanya udah bukan naik mobil lagi, tapi lagi terbang. Kafan mengumpat tak jelas menggunakan bahasa yang tak dimengerti Aileen. Dengan pelan Aileen mencoba memberanikan diri untuk buka mata. Wajah Kafan terlihat beringas, dia begitu bergairah mengejar Roger seperti singa yang berlari dengan lapar mengejar mangsanya. Tuan Awas, Aileen berteriak, di persimpangan keluar motor ingin menyeberang. Dengan kelihayannya yang di atas rata-rata, dengan mudah Kafan menghindari motor itu. Tapi sport jantung Aileen kembali dipompa saat Kafan berpapasan dengan bus dan harus menyalip truk besar. Aileen menjerit histeris, namun Kafan tetap tenang menyelesaikan rintangan dengan mudah. Amazing, ucap Aileen sambil menghela nafas terpanjangnya. Kau harus yakin dengan kemampuanku dan tak perlu teriak-teriak, teriakanmu membuat telingaku sakit. Gimana gak teriak Tuan? Tuan udah kayak mau ngajak battle sama maut aja. Kalau kamu teriak lagi aku akan menambah kecepatan lagi, ancam Kafan. Membuat Aileen hanya merengut diam. Tuh, Tuan itu. Bunyi decitan rem yang diinjak Kafan dengan kuat. Dia hampir saja melewati Roger yang sudah berhenti dan sedang memarkirkan motornya di sebuah gudang. Kafan memundurkan mobilnya lagi, lalu segera parkir dan mengikuti Roger. Aileen hanya bisa diam dan mengikuti Kafan. Apa sih Roger sekarang pindah kerja jadi tukang gudang ya? Terus kemarin bosnya yang baru nyuruh dia nyuri aset penting milik Tuan, tebak, Aileen asal. Kafan berjalan mengendap bak intel yang sedang membuntuti target, tak lupa tangannya yang satu menggandeng Aileen agar gadis itu mengikuti langkahnya. Aileen yang seneng-seneng aja diajak kayak main detektif-detektifan menikmati apa yang dilakukan Kafan. Doi senyum-senyum sembari ikutan mengawasi Roger. Lagi enak-enaknya cengar-cengir, tiba-tiba Kafan menariknya untuk bersembunyi di balik dinding. Dengan sedikit terseok, Aileen ikut berjongkok di belakang Kafan. Tapi karena Doi orangnya penasaran, ikutan ngintip dari celah ketek Kafan. Di sana Roger sedang berdiri menemui seseorang. Tidak lebih tepatnya ada 4 orang yang ditemuinya, semua memakai pakaian serba hitam.
Ini bukan gudang layaknya gudang penyimpanan barang, tapi lebih tepatnya kayak sebuah bangunan gudang yang lama tak dihuni. Atau memang sengaja dibangun dan dikosongkan seperti ini. Entahlah, Aileen tak paham dengan semua ini. Tuan Roger itu ngapain sih? Bisik Aileen. Diam atau kau tinggal di sini, balas Kavan mengancam. Nanya baik-baik malah dapat ancaman. Kavan mencoba menajamkan pendengarannya untuk bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun sepertinya mereka sengaja berbicara dengan sangat pelan, hingga Kavan tak tahu apa yang mereka bicarakan. Kavan menarik tangan Aileen untuk berlari lebih dekat dengan mereka. Kavan butuh tahu pengkhianatan apa yang Roger lakukan di belakangnya. Aileen hanya ikut, meskipun tangan dan kakinya cukup sakit ditarik-tarik Kavan semaunya. Belum lagi tak boleh sampai menimbulkan suara. Aileen terpelanting dan menabrak badan Kavan, namun Kavan segera menariknya agar tak ketahuan. Jangan sampai kau tak mendapatkan bukti-bukti itu, Roger atau Mr. X akan murka padamu. Kavan mulai dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Benar dugaanku, Mr. X telah menyuruh Roger untuk menusukku, geram Kavan. Kau juga harus pastikan bahwa gadis itu benar-benar titik kelemahan Kavan. Apapun yang mereka lakukan, kau harus laporkan pada kami. Dan satu lagi, kau juga harus pastikan siapa gadis itu sebenarnya, kekasihnya, atau hanya sandiwara. Kavan mengepalkan tangannya kuat, emosinya memuncak, rupanya di sekelilingnya ada musuh yang sedang menyamar menjadi orangnya. Dia kapan saja bisa membocorkan kelemahannya pada musuh. Roger tak bisa diampuni lagi. Tatapan Kavan tajam bak elang. Ingin rasanya saat ini juga Kavan menghajar mereka dan mematahkan leher Roger. Laki-laki itu tak bisa dikasih ampun lagi. Seorang laki-laki yang memakai jas hitam hampir mirip jas hujan tapi lebih tipis, dan Aileen gak tahu nama jas itu. Lelaki itu tiba-tiba membuka tutup kepalanya, menampakkan wajah manisnya dan menatap Roger dengan sengit. Saat ini, aku mendapat kepercayaan untuk mengawasimu, jadi lakukan tugasmu dengan baik. Urusan gadis itu biar jadi urusanku. Aileen menatap tajam tak percaya. Dia sangat kenal lelaki itu, orang yang sedari kecil bersamanya, bermain bersama, tertawa bersama. Tetapi saat ini Aileen hampir tak mengenalinya. Sorot mata yang dulu teduh kini tajam bak iblis. Aileen bangkit dari persembunyian, melepaskan cengkalan tangan Kavan, lalu berjalan ke arah lelaki itu dengan tatapan tak percaya. Kavan yang melihat Aileen nekat menampakkan diri langsung panik. Dia segera menghubungi Davin untuk meringkus Roger dan jaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi. Asmi, panggil Aileen tetap dengan tatapan tajam, antara syok gak percaya dan kaget.
Kelima laki-laki yang sedang berembuk itu langsung menoleh ke arah Aileen. Roger tampak kaget dengan kedatangan Aileen, termasuk laki-laki yang Aileen panggil namanya. Lu, apa yang lu lakuin? Aileen, lu ngapain di sini? Asmi tampak syok dan kaget dengan kemunculan sahabat kecilnya. Dari belakang sesiluet laki-laki keluar dari persembunyian. Asmi cepat-cepat menutup kepalanya lagi dan segera pergi meninggalkan Aileen yang masih menatapnya tajam. Sorry Lin, gue bisa jelasin nanti kalau urusan gue udah selesai. Roger hanya bisa pasrah saat Kafan melayangkan beberapa kali pukulan mautnya di wajahnya. Dan Devin datang langsung meringkusnya. Bawa dia ke markas, pengkhianat harus diberi pelajaran, titah Kafan pada Devin namun sedikit berbisik agar Aileen tak mendengarnya. Devin mengangguk dan langsung menjalankan tugasnya. Air mata Aileen tumpah. Meskipun dia tak tahu apa yang dikerjakan Asmi, bisnis apa yang Bang Marvin tawarkan pada sahabatnya itu. Namun melihat Asmi seperti ini hatinya sakit dan penuh kecewa, tubuhnya gemeteran, syok. Kafan segera meraih Aileen, dia tahu gadis itu syok dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kau kenal dia? Tanya Kafan pelan. Temenku, sahut Aileen sembari menghela nafas panjangnya. It's okay, ayo kita pulang, tenangkan hatimu. Kafan mencoba menenangkan Aileen yang masih gemeteran. Bersambung.